Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia SPDI, guru PAI SDE 044 Ukadundung, Kabupaten Polewali Mandar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan ujian kinerja praktek video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Alamin, kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya? Saya mau tahu siapa kalian tidak ada? Hadir semua ya? Ya, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa belajar ya. Ya, Bu. Ini doa Sahra. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang puasa ya. Nanti kita akan belajar hidup sederhana. Ya. Hari ini kita akan belajar hidup sederhana. Kalau kalian dengar biasa hidup sederhana, yang mana? Hidup sederhana yang mana? Tidak boros, Bu. Ya, tidak boros. Dalam apa? Baik kita makan dan minum. Ya, tidak bermewah-mewah. Ya, kalau mau tahu, kita akan masuk dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Coba perhatikan semua. Ya, Bu. Ya, coba kita baca bersama-sama tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, ya, kedua, kalian harus bisa memberikan contoh. Apa lagi? Tadi sudah dibaca tujuannya. Memberikan contoh apa? Memberikan pengertian. Ya? Iya, menunjukkan sikap hidup sederhana. Sebelumnya itu guru akan tampilkan, simak baik-baik ya tentang pembelajaran kita hari ini. Saya akan putarkan videonya ya. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan baik-baik videonya. Simak, teliti dengan baik apa dibilang.
kesungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar kelas 5. Bagi kalian yang agar diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, simak baik-baik videonya. Sebentar itu doanya dalam Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini perhatikan baik-baik videonya. Mari hidup. Ya, mulai mundur ya. Rumah tersebut terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat dengan baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurutmu, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Untuk menjawabnya, mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir di antara keduanya secara wajar. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan pikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan pikir artinya terlampau hemat atau disebut juga dengan pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula pikir. Hidup sederhana bukan berarti tidak punya apa-apa. Kesederhanaan merupakan pola pikir dan pola hidup yang seimbang, tidak berlebihan dan mampu mementingkan sesuatu yang lebih dibutuhkan. Misalnya, makan bakso antara makan 2 mangkuk dengan seperempat mangkuk, yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkuk. Sebagai panutan, Nabi Muhammad SAW telah banyak memberikan teladan dalam kesederhanaan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dalam berbicara, beliau senantiasa menggunakan kata-kata yang sederhana. Kadang-kadang diam tidak berbicara kecuali untuk hal-hal yang sangat berguna. Seandainya berkata pun, beliau selalu berisi kata-kata yang membawa kesejahteraan orang lain, bukan yang menunjukkan kelebihannya. Dalam penggunaan harta kekayaan, beliau senantiasa membelanjakan di jalan Allah. Hartanya lebih banyak beliau sedekahkan untuk orang lain. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dengan hidup sederhana kita memperoleh keuntungan. Keuntungan sederhana antara lain sebagai berikut. 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang.
Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit, resah, gelisah. Dan orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengangkut harta orang lain. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apakah anak-anak tahu lawan dari sederhana apa? Ya, lawan dari sederhana adalah boros. Mari kita lihat kapan hamil. Wah, banyak waktu. Ya ada, bisa jajan. Mengapa tidak kamu tabung? Aku tidak suka menabung. Jadi kamu suka boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan boros itu saudara setan. Oh, begitu ya. Kalau begitu, aku tidak akan boros lagi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perhatikan dan bacalah dengan sungguh-sungguh Quran surat Al-Isra ayat 27 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara kita, dan setan itu adalah sangat tinggal kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Menurut ayat tersebut, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat tinggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dengan membiasakan makan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Gunakan uang jajan secukupnya sesuai kebutuhan pokok saja. Yang membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Demikian seterusnya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Bahayanya, kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mengambil barang milik orang lain, dan menghalalkan segala cara. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah, pelajaran kita tentang hidup sederhana. Halo. Kita sedang melihat video tentang hidup sederhana, ya. Semoga kita bisa mengambil keuntungan dari hidup sederhana tadi, ya. Ya, tadi pemahaman tentang hidup sederhana ada yang tahu tadi? Masih diingat? Itu tadi filmnya. Ya? Kita itu diharuskan mulai dari sejak kecil kita harus sudah bisa hidup sederhana. Misalnya tadi bilang apa? Tidak boros. Ya, selain tidak boros apa? Ya, rajin menabung, ya. Apalagi? Tidak suka pamer. Ya, tidak suka pamer, ya. Silakan, saya akan bentuk kelompok untuk menjawab soal yang akan saya bagikan. Sebentar ya. Buka bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan bentuk kelompok. Supaya sudah ada kelompoknya semua? Halo.
Ya. Ini tulis di sini pada baca nanti di atas samping. Ya. Tulis sudah semua? Ada yang sudah? Sudah? Sudah ditulis? Ya, diskusikan. Ya, silakan maju. Ya, sudah. Jawab ya kalau ada tadi temanmu mau bertanya sudah. Yang lain? Sudah. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 2 sudah di. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4 sudah. Ya. Ya, selanjutnya siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Halo? Hai. Kelompok berapa? Yang mau duluan? Ya, kelompok 2. Ya, kasih keras apa? Langsung. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keuntungan hidup sederhana, mendapat pahala, mampu melawan godaan setan, disenangi banyak orang, dan tidak akan ditimpa penyakit rasa gelisah. Ya, bagaimana jawabannya kelompok 2? Kelompok 2? Ada yang terwakil? Tidak ada? Sudah benar? Ya, itulah tadi jawaban tentang keuntungan hidup sederhana dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu tadi keuntungan hidup sederhana dibahas oleh kelompok 2. Antaranya, kita itu harus mampu melawan godaan setan. Maksudnya godaan setan di sini, kalau kita digoda untuk membeli yang tidak berguna, kita akan berusaha melawan. Itu contohnya ya. Ya, silakan untuk kelompok 4 maju. Ya. Bacakan hasil diskusinya kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Maksudnya di situ hidup sederhana adalah apa? Siapa mau tapi bertanya jawabannya tentang hidup sederhana dari kelompok 2, kelompok 4. Pengertiannya hidup sederhana itu adalah antara berlebihan dan kikir. Maksudnya ya. Masih ada yang lain? Masih ada? Hah? Itu nih tadi pengertiannya. Hidup sederhana ya itu. Ya. Nah, itu tadi jawabannya kelompok 4 tentang pengertian hidup sederhana. Masih ada yang bisa tambahkan pengertiannya selain di antara pengertian menurut Al-Quran kah, menurut bahasa kah? Ada nih? Maju, bacakan jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi
kami. Pengertian hidup sederhana adalah hidup sederhana yaitu adalah di antara berlebihan dan kikir. Ya, itulah jawabannya kelompok 4. Siapa yang bisa tambahkan pengertian hidup sederhana? Ada yang mau tambahkan pengertiannya? Saya duduk. Pengertian hidup sederhana menurut apa? Siapa mau tambahkan? Itu tadi jawabannya kelompok 4. Pengertian hidup sederhana itu di antara berlebihan dan kikir. Ya, pengertian hidup sederhana ada yang lain. Siapa? Ya, kelompok 2. Tidak boros. Bacakan apa pengertian menurut bahasa ada. Menurut ini pengertian sederhana menurut. Ya. Ada yang lain? Pengertian sederhana menurut Al-Quran yaitu ya, ada bisa tadi itu apa pengertian sederhana? Karena kelompok 4 tadi dia bilang hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Siapa yang bisa melengkapi? Ya, coba kelompok 2. Kelompok 2. Al-Quran hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Ya, tahu ya itu tadi Kak? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu ya, pokoknya dilengkapi dari kelompok 2, kelompok 4. Perhatikan tadi itu ya. Benar juga jawabannya kelompok 2, tapi kita bisa kasih nilai dapat 80. Tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 tampil. Sudah di? Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Bacakan hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjawab dari hasil kami diskusikan. Ciri-ciri hidup sederhana adalah 1. Tidak suka pamer dan rendah hati. 2. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberi Allah. 3. Makan dan minum tidak berlebihan. Ya. Bagaimana jawabannya kelompok 1? Ada yang bisa tambahkan atau sudah benar? Benar. Untuk kelompok 1. Silakan kelompok yang belum tampil adalah kelompok 3. Maju. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan soal yang kami. Jawabannya kelompok 3 silakan. Jangan ketawa. Satu contoh hidup sederhana adalah tidak boros, tidak bermewah-mewahan, rajin menabung. Ya, itu jawabannya tadi kelompok 3. Siapa lagi tambahkan contoh? Bagaimana lagi contohnya hidup sederhana? Ya, duduk kelompok 3. Yang mana lagi contohnya hidup sederhana? Tadi jawabannya kelompok 4. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, contoh hidup sederhana. Siapa bisa? Contoh tadi. Ya, tidak boros apa lagi? Ya, rajin menabung apa lagi? Tidak hidup bermewah? Iya, itu tadi jawaban kelompok 4. Kita bisa juga dikasih nilai dapat 100. Ya, tepuk tangan. Dilihat dari hasil diskusi kalian, kita akan bisa menyimpulkan beberapa isi dari hidup sederhana tadi ya. Kita bisa menyimpulkan bersama-sama. Ya, apa dari kesimpulan pembelajaran kita
ini tadi hidup sederhana. Pertama, contoh hidup Sederhana. ya, pertama apa? Contoh boros. Ya, lagi apa lagi? Menghemat. Ya, ciri-ciri hidup sederhana yang mana? Tidak boros. Rajin menabung. Tidak Ya. suka pamer. Ya, tidak suka pamer. Apa lagi? Ya, rendah hati. Apa lagi? Tidak lupa bersyukur atas nikmat yang diberi Allah. Ya, itulah tadi hasil kesimpulannya tentang hidup sederhana. Iya. Dan dulu pembelajaran kita tutup. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Sudah orang semua? Ya Bu. Ya Bu. Nah, sebelum pelajaran ditutup, saya akan kasih tugas ya. Ya Bu. Kerjakan di rumah tugasnya tentang ayat yang dituliskan, ayat yang ada hubungannya atau yang menjelaskan tentang hidup sederhana, ya. Tulis di rumah. Dengar? Halo. Iya, kerjakan di rumah ya. Pembelajaran kita ini, adik-adik, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa penutup yaitu surah Al-Fatihah ya. Doa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah tadi pembelajaran kita. Semoga berkurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, antri pulang.